Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hadri Fernando. Saya mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, jurusan Manajemen. Nah, di sini saya akan membahas tentang manajemen perbankan sebagai salah satu tugas besar saya di mata kuliah manajemen perbankan. Setiap kali kita menyebut kata bank, kita selalu mengkaitkan dengan uang. Dan memang bank merupakan perusahaan atau lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat dalam bertransaksi. Fungsi bank merupakan perantara di antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kebutuhan dana. Karena bank ini berfungsi sebagai perantara, maka faktor kepercayaan dari masyarakat merupakan faktor utama dalam menjalankan bisnis perbankan. Manajemen perbankan dihadapkan pada berbagai upaya untuk menjaga kepercayaan nasabahnya. Mengelola perbankan harus dilakukan secara profesional. Mengelola bank sangat berbeda dengan mengelola perusahaan atau usaha industri, baik dari segi produknya ataupun segi waktu penawarannya. Pengemasan produk perbankan tidak hanya terhadap produknya saja, akan tetapi juga terhadap akurasi administrasi dan kesanggupan serta kecakapan para SDM bank tersebut untuk menjualnya. Ada 3 kelompok dalam pengelolaan bank, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan servisnya. Ketiga kelompok ini dikelola secara bersamaan karena di antara kelompok ini saling berkaitan antara kelompok yang satu dan kelompok yang lainnya. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, maka akan mengakibatkan kerugian bagi bank. Manajemen perbankan adalah bagaimana mengelola ketiga kelompok jasa yang dimaksud secara profesional sehingga menghasilkan laba yang optimal. Memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu sejarah pertumbuhan bank di Indonesia. Di Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Nederland Indy, terdapat 3 bank yang dikuasai pemerintah. Yang pertama ada The Javans Bank NV, didirikan pada tanggal 10 Oktober 1827, yang kemudian dinasionalisir pada tanggal 6 Desember 1951 dan akhirnya dijadikan sebagai bank sentral berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Yang kemudian ada namanya The First Bank. Nah, didirikan pada tanggal 1898, yang selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1950 diganti menjadi Bank Tabungan Pos, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1968 menjadi Bank Tabungan Negara atau biasa disingkat BTN. Terakhir itu ada The Algemeen Volkskrediet Bank, didirikan pada tahun 1934. Pada masa penjajahan bank diganti nama menjadi Sominjinko, dan pada tanggal 22 Februari tahun 1946 menjadi Bank Rakyat Indonesia atau biasa disingkat dengan Bank BRI. Selain bank tersebut, terdapat beberapa bank asing, antara lainnya ada Nederland Handelsmaatschappij atau biasa disingkat dengan NHM yang didirikan pada tahun 1824 dan kemudian berganti nama menjadi Nederland Handelsbank pada tahun 1863, yang selanjutnya bank ini menjadi cikal bakal bank ekspor impor Indonesia. Ada The Eskom-II Bank NV, didirikan pada tahun 1858 yang akhirnya dinasionalisir lagi oleh pemerintah Indonesia menjadi Bank Dagang Negara atau disingkat dengan BDN. Bank milik Inggris antara lain The Chartered of India dan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. Bank milik Jepang antara lain ada The Mitsui Bank dan The Yokohama Bank. Dan yang terakhir itu ada bank milik Cina antara lain The Bank of China and The Overseas Chinese Banking Corporation. Selain bank asing, pada waktu itu ada juga bank swasta nasional, antara lain itu ada Bank Nasional Indonesia di Surabaya, ada Bank Nasional Abuan Saudagar di Bukit Tinggi pada tahun 1932. Ada Bank Surakarta di Solo pada tahun 1949, ada Bank Dagang Nasional Indonesia di Medan pada tahun 1946, ada Bank Sulawesi di Manado pada tahun 1946 juga, Indonesian Banking Corporation di Jogja pada tahun 1947. Ada Bank Timur di Semarang tahun 1949, kemudian berganti nama menjadi Bank Gemari. Nah, setelah itu kita memasuki pasca kemerdekaan.
Pemerintah pada tanggal 5 Juli 1946 berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 mendirikan Bank Negara Indonesia yang kemudian berganti nama menjadi BNI 1946 dan sekarang berganti nama menjadi Bank BNI. Bank Pembangunan Indonesia atau biasa disingkat BAPINDO didirikan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960 yang merupakan kelanjutan dari Bank Industri Negara atau biasa disingkat BIN yang didirikan pada tahun 1951. Setelah itu ada Bank Bumidaya atau biasa disingkat BBD, berasal dari Netherlands Indies Handels Bank dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1968 menjadi Bank Bumidaya atau biasa disingkat BBD. Selanjutnya, bank-bank tumbuh begitu cepat, namun banyak diantaranya tinggal namanya saja karena dibekukan operasinya atau dilikuidasi oleh pemerintah. Ada 4 bank milik pemerintah, yaitu Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Dagang Negara, Bank Bumidaya, dan Bank Pembangunan Indonesia BAPINDO. Dan sekarang dimarger oleh pemerintah menjadi Bank Mandiri. Mungkin pembahasan dari saya sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.